putuskan untuk bertanya kepada kalian yang punya kitab. Siapa punya barang yang ada di dalam Matius ini? Jujur kalian. Jangan kalian main-main sama sekali. Robi, si Robi. naik ke Robi. Robi akunnya privat. Alam, silakan naik. Kan mereka hanya berani typing. Mereka tidak bisa menjawab Bible mereka sendiri. Barang siapa yang ada di dalam Matius? Barang bukti. Mereka itu kebanyakan akunnya di privat, Bunda, biar nggak bisa dijambak gitu. Salah abang. Abang kalau menjambak mereka jangan diklik dari sini. Klik dari tamu bang. Sekarang pengaturan apanya begitu. Coba dari tamu. Apa iya? Iya dari tamu coba tengok. Waduh, susah dong kalau dari tamu. Iya banyak kan? Banyak. Ini ada si jiwa baru juga. Jiwa baru. Terus apa ini tadi? Oh iya. Apa kalian ini? Beli nih. Yo teman-teman. Barang siapa? Temen. Oten, silakan. Nah ini siapa ini? Ya, selamat malam OI. Selamat malam OI. Udah duduk belum, host? Udah, silakan lanjut. Sudah. Bang OI. Bang OI. Wih, Ya, mirip mukanya ini. Ya. Kristen apa, Pak? kembaranmu Nora. Mukamu itu. Mukamu udah aku jujur aja mukamu kayak Duplikat gitu. ini, kopianmu. Wajah siapa yang terpampang di situ? Wajahmu. Iyalah. Sekarang saya mau bertanya. Barang siapa yang ada di dalam Matius 10 tadi? Cepat, kau jawab dulu. Kau jawab lah, jangan kau ketawa. Tahu ini? Itu merujuk kepada orang. Merujuk kepada orang dari mana kau tahu merujuk kepada orang? Iya, Saya bacakan. barang siapa. Barang siapa? Nah, barang siapa itu? Ya, itu merujuk kepada orang. Iya, siapa punya barang? Barangmu. Barang siapa yang ada di dalam Bible kau ini? Barang siapa? Ayo, barang siapa itu? Barangmu. Dibilang merujuk kepada orang. Ayo. Itu merujuk kepada orang. Iya, siapa? Yang disampaikan. Siapa? Merujuk kepada orang yang disampaikan. Barang siapa yang begitu. Oke, sekedar intermezzo saja. Tema kita ajaran Oten sama dengan ajaran Yesus. Apakah sama dengan ajaran Yesus? Ajaran Oten sama Silakan. ajaran Kristen sama dengan ajaran Yesus begitu. Iya, itu tanda tanya. Iya, sama. Sama. Ajaran Yesus, Ajaran Yesus? Kristen, ajaran Kristen itu ajaran Yesus. Ajaran Yesus seperti apa? Oh, kasihlah sesama manusia dong. Oh, ngeri kan? Jangan ngomong kasihi, Bang. Tidak bisa Iya, dibuktikan memang Yesus kenyataan. juga seperti itu. Apa dikasihi? Cobalah ya. Saya tanya dulu, mengasihi itu seperti apa, Bang? Mengasihi itu seperti apa? Iya. Apakah rela berkorban? Apakah egois? Oh, beda. Yang tadi Mengasihi saya itu bacakan kayak di dalam toleransi. Matius, sebentar Bang. Di dalam Matius 10, nomor 37, barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripada yang utama dikasihi itu, Nora. Kenapa Tuhan Baru membuat mengasihi suatu pilihan? Kenapa Tuhan membuat suatu pilihan? Sama manusia. Saya tanya. Bang Alam, Baru mengasihi sesama gantian Bang manusia. Alam. Bang Alam, gantian Bang Alam. Itulah Saya bertanya. Jadi apa? Jadi sekarang begini ya. Sekarang begini. Apa tujuan dari hukum Taurat yang kelima? Kasihilah, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu. Tapi di sini, kalau kita lebih sayang kepada orang tua kita daripada kepada Yesus, coba berpikir secara logika. Bukankah Yesus mengajarkan mengasihi?
Tapi Apakah kenapa dia Kata itu membuat kepada- suatu pilihan? Dia berkata itu kepada murid-muridnya, pengikutnya yang mau mengikut dia kemana dia pergi. Loh, emang kamu loh, di mana datanya yang kayak begitu? Itu yang kau bacakan tadi. Di mana datanya? kan? Sekarang saya tanya. Di Dia sini berkata ke siapa dikatakan. itu? Sebentar dulu. Di sini Dia berkata dikatakan. kepada siapa itu? Dengar dulu. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripada aku. Pertanyaan saya, siapa murid Yesus yang sudah menikah? ya intinya tadi itu lebih mengasihi Jangan Yesus intinya dulu, baru dia dong. Kamu mengatakan Ya, memang katanya kenyataannya itu gitu. untuk murid-muridnya. Pertanyaan saya, murid Yesus siapa yang sudah menikah pada waktu itu sehingga Yesus mengatakan, barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripada aku, ia tidak layak bagiku. Siapa murid Yesus yang akan meninggalkan anak-anaknya yang sudah menikah? Siapa? Muhammad. Kau jangan di sini apa? Di sini diskusi bagus-bagus Alam. Kalau dibilang tidak ada ya tidak ada. Jangan Ya, menunjukkan izin. penghujatan-mu. Izin Nggak ada Bang Alam, izin, Nggak ada ditulis. izin Bang Alam. Saya sebagai pemilik Komal di sini saya minta tolong kita diskusinya baik-baik ya kan, jangan ada penghujatan gitu ya. Itu ya Bang Alam ya, Bang Oi ya. Memang menghujat. Enggak, saya cuma memperingatkan, oke ya? Itu menghujat apa enggak? Loh, saya memperingatkan Bang. Kan nggak ada nama Nabi Muhammad di situ Bang, kan nggak ada. Muhammad nikah apa enggak? Loh, yang ditanya di Bible Saya murid bertanya di Yesus. sini, Bang. Kok kan tadi kata Bang Oi murid Yesus. Nah, pertanyaan saya, murid Yesus mana yang pada waktu itu meninggalkan anak-anaknya yang udah menikah? Jangan kayak gitu dong, ya. Bang Oi pun walaupun mengatakan bagaimanapun kalau dia masih tidak menghujat agama saya tidak akan marah. Walaupun dia menghina saya tidak masalah sama saya gitu loh. Silakan Bang Oi. Ini katanya Yesus berkata kepada murid-muridnya. Nah, pada waktu dia ngomong seperti itu, barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripada aku, ya tidak layak bagiku. Nah, murid-murid Yesus mana yang ingin mengikuti Yesus dan meninggalkan anak-anaknya? Setahu saya tidak ada satupun dikatakan di situ murid-murid Yesus sudah ada yang menikah. Bang, Ada. ah, Ada. silakan Bang. Ya siapa? Petrus, Petrus sudah menikah. Bartolomeus dan Filipus. Sudah menikah mereka. Mana datanya Bang? Datanya oke ya. Oke. Di 1 Korintus 9 ayat 5. 1 Korintus 9 ayat 5. Oke. Silakan dibaca Bang. Tidakkah kami mempunyai hak untuk membawa seorang istri Kristen dalam perjalanan kami seperti yang dilakukan rasul lain dan saudara-saudara Tuhan dan Kefas? Bukankah aku rasul? Bukankah aku orang bebas? Bukankah aku telah melihat Yesus Tuhan kita? Bukankah kamu adalah buah pekerjaan? Mana di sini dikatakan si Bartolomeus? Tuhan adalah materai dan kerasulanku. Inilah pembelaanku terhadap mereka yang mengeritik aku. Tidakkah kami mempunyai hak untuk makan dan minum? Tidakkah kami mempunyai hak untuk membawa seorang istri Kristen? Dalam perjalanan kami seperti dilakukan rasul-rasul lain dan saudara-saudara Tuhan dan Kefas? Atau hanya aku dan Barnabas? Di mana sini Bartolomeus, Bang? Di sini si Paulus yang mengatakan ini. Iya. Loh, Paulus dengan Bartolomeus itu sama orangnya? Tunggu. Ini, Bang. Belum sampai di situ. Oke. Jadi ini PR aja nggak apa-apa, Bang.
aman. Oke. Jadi bagaimana? Poinnya Kalau poinnya jadi begini. di ayat berapa? Bukankah Matius 10 nomor 37 sampai 41? Matius 10 Nomor 37 sampai 41. 47. Itu ada 47 Ori ya? mau naik, teman-teman izin si Ori mau naik, bisa minta kursinya Mang Tuan. Pasal 10 ayat Yang berapa? Ya, silakan. Udah. Oh, itu. Udah ada ya. 37. Sudah. Ya, silakan naikkan. 37. Ya, sampai 41. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripada aku, ia tidak layak bagiku. Halo? Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripada aku, ia tidak. Iya, Bang Ori. Selamat malam. Izin sedikit ya, Bang. Ini konsepnya Barang pertanyaannya siapa? bagaimana ya, Kak? Ya, Ya Ini konsepnya itu kita- Nori itu kita nggak ngerti lanjut. tentang barang siapa itu. Ah, Dia nggak bisa menganalisa arti dari gini. barang siapa itu, Gini. dia nggak bisa. Izin teman-temanku, izin teman-teman Kristen, izin. Saya sebagai pemilik Komal, ya kan, tolong dihargai. Yang ngomong Kristennya satu, yang Muslim ngomong satu ya. Jangan sampai 3 orang Kristen atau 2 orang Kristen ngomong bareng-bareng. Ya, minta izin ya, Bang Jiwa Baru, Bang Ori bisa di mute dulu. Mungkin kalau Bang Oi membutuhkan bantuan, baru nanti Bang Oi di mute. Bantuannya yang ngomong gitu ya. Silakan. udah Bang Oi dulu nih ya. Bang Oi dulu, Ya. silakan. ya silakan Bang Oi. Saya Ya, singkat Mak- saja. Saya singkat Ya. saja. Jawabannya di sini dia mengatakan itu kepada pengikutnya. Pengikutnya di sini yang dimaksud itu adalah murid-muridnya. Oke. Di Bukankah landasan keimanan dari Oke, Oke di ya. dalam Matius 10 37 sampai 41. Di sini dikatakan barang siapa mengasihi bapaknya. Berarti begini, Tuhan membuat suatu pilihan. Ini pilihan. Kalau kamu lebih mengasihi bapak kamu, orang tua kamu, kedua orang tua kamu tidak layak bagiku. Itu kata Yesus. Kan intinya begitu. Kalau kamu lebih mengasihi anak-anakmu, kamu tidak layak bagiku. Ini adalah suatu pilihan. Tetapi bukankah Kristen mengatakan bahwa ajaran Yesus itu adalah ajaran kasih? Nah, sekarang begini. Kita tahu Oke. Tuhan itu tidak mungkin lama di dunia. Ya kan? Kita tahu Tuhan tidak mungkin lama di dunia. Yesus terangkat ke surga. Kata Kristen. Nah, ketika Yesus terangkat ke surga, jejak kalimat Yesus yang dilontarkan kepada murid-muridnya otomatis akan diikuti oleh para pengikut Yesus yang kemudian hari. Contohnya seperti ini. Ini perkataan Yesus kepada muridnya sekarang. Oke. Sekarang ini Bang Oi membacanya. Nah, apakah coba secara logika dulu. Yesus Saya sudah dapat tidak poinnya. ada. Saya dapat poin. Nah, bagaimana ajaran kasih seperti ini sementara membuat suatu pilihan, apalagi orang tua loh. Nah, saya dapat poin. Hmm. Menurut pandangan saya, Iya. di sini dikatakannya sebegini, barang siapa mengasihi bapak atau ibunya lebih daripada aku, ia tidak layak bagiku. Bagiku. Kalau menurut pandangan saya, perkataan Yesus ini maksudnya mengasihi itu bukan mengasihi lebih daripadanya, begitu. Seperti mentuhankan bapaknya, begitulah, menghambakan diri kepada. Seperti itulah pandanganku. Tidak melebihi dari Yesus. Begitu. Oke, saya kembalikan Tapi lucu kepada. Bang. Kenapa? Sekarang kayak gini. Anak-anaknya sekarang begini. Bukankah kita rela mati demi anak-anak kita, Bang? Demi anak rela mati. Begini, Bang. Seandainya datang penjahat ke rumah Abang mau mencuri, Oke. anak Abang diancam dengan senjata, apakah lebih bagus anak Abang yang diancam atau Abang? Logika kita dulu, Bang. Anak saya Kita rela diancam berkorban dengan demi senjata. anak kita kan? Ya. Jadi begini kan ceritanya.
ceritanya penjahat ini mau bunuh anak saya ya. Ya. Ya, Sementara ada kesempatan abang untuk melawan. saya lawan. Iya, Saya berarti lawan. kan abang rela berkorban. Iya, boleh. Nah, Tidak masalah. Berarti kan, nah sekarang masalahnya begini bang. Maksud Masalahku saya, dengan Tuhan ketika sekarang. Masalahku dengan Yesus Bang, berarti. dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia juga tidak layak bagiku katanya. Sementara Ya, kita rela mati demi anak kita. Menurut pandangan saya di situ Yesus mengatakan jangan melebihi kasihnya kepada ini orang tuanya sama siapa tadi dikatakan di situ orang tuanya Bang, dengan bagaimana Orang tuanya kita misalnya bisa baru membuat suatu pilihan, Bang? Bagaimana kita bisa membuat suatu pilihan kepada antara Tuhan dengan orang yang betul-betul dekat sama kita, salah satu orang tua kita. Bukankah Tuhan mengajarkan kita harus menghormati orang tua kita? betul. Bagaimana bisa Tuhan membuat suatu pilihan, Bang? Kayak kayak orang tua abang membuat suatu pilihan, kau pilih saya ibumu atau istrimu. Ini yang pilihan tidak mungkin. Tapi rujukannya bukan ke situ, Nora. Jadi rujukannya kemana, Bang? Coba berapa tadi? Barang siapa mengasihi bapak atau ibunya lebih Iya. daripada aku. Nah, ini kan berarti begini, Bang. Iya, Ini maksudnya- berarti membuat suatu pilihan, Bang. Iya. Kalau kau lebih mengasihi kedua orang tuamu, kau tidak layak bagiku, kata Yesus. Mana mungkin seperti itu kalau ajaran kasih? Bukankah Tuhan mengajarkan Iya, kita maksudnya Yesus, saya begini, Bang. menuhankan orang tua saya maksudnya. Jangan lebih Lu di mana di situ, orang- Bang? Enggak. Iya, Mana lebih, mungkin kau coba. Tunggu dulu, Bang. Mana mungkin kau menuhankan anak-anakmu? Ini baca Iya, maksudnya- selanjutnya, Bang. Bukan kepada bapak dan ibu. Barang siapa mengasihi bapak, anaknya laki-laki bapak dan atau ibunya perempuan lebih daripada iya. aku. Nah, sekarang baca berikutnya. Baca berikutnya. Apa mungkin kamu menuhankan anakmu? Gak mungkin Ia kan? tidak layak Barang siapa bagiku. tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, dia tidak layak bagiku. Nah, tidak mungkin kau menuhankan salib. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Poinnya apa sebenarnya? Poinnya, kalau abang mengatakan apa ajaran Yesus? Ajaran kasih. Bagaimana mungkin ajaran kasih kalau Yesus membuat suatu pilihan? Kan pernyataannya di sini, Nora. Ah, Tidak ada yang salah sebenarnya. Dia katakan begini, barang siapa mengasihi bapak atau ibunya lebih daripada aku, melebihi darinya. nah, baca yang berikutnya. Iya, ia tidak layak. Memang tidak layak. Nah, baca berikutnya. Saya harus mendewa-dewakan saya punya istri. Saya mendewa-dewakan saya punya Loh. bapak. Saya mendewa-dewakan saya punya ibu. Loh, sekarang baca Tidak. berikutnya. Apa mungkin abang mendewa-dewakan anak-anak abang? Logika Ya kita lah, mana? Bang. Ya tidak. Ya udah, kenapa dikatakan Yesus seperti itu? Apanya? Lo baca lo, Bang. Ya Allah. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Bagaimana mungkin kita tidak sayang kepada anak kita? Bagaimana mungkin Tuhan membuat suatu pemilihan? Begini loh intinya ya. Saya menyembah kepada Tuhan saya. Saya tahu Tuhan saya itu pencipta saya. Dia menciptakan ibu saya. Ibu saya melahirkan saya. Ibu saya mengandung saya. Nah, berarti yang kita tahu di sini begini. Saya menyembah kepada Tuhan saya. Ibu saya kasihi, saya sayangi. Tapi kenapa Tuhan mengatakan kalau kau lebih sayang, lebih kasih kepada ibumu daripada aku? Tidak mungkin begitu, Bang. Kecuali kamu membuat dua ilah. Tidak mungkin kau mendewakan ibumu, mentuhankan ibumu. Gak mungkin juga kamu mentuhankan anak-anakmu. Itu maksud saya, Bang. Coba secara logika lah, Bang. Boleh ganti ya. Kita sudah tahu penempatan Tuhan itu Maha Pencipta. Kita menyembah hanya kepada Tuhan. Iya. Orang tua kita
adalah orang tua yang merawat, yang melahirkan saya, ibu saya, dan menjaga saya mulai dari kecil hingga saya dewasa. Tidak mungkin saya jadikan dia juga Tuhan. Tetapi saya hormati dan hargai dan mengasihi orang tua saya. Apa mungkin? Sementara begini Bang, kita durhaka saja kepada orang tua itu udah dosa. Berarti intinya orang tua diutamakan, orang tua jangan dilawan. Itu ajaran. Karena yang durhaka sama orang tua dosa. Nah, sekarang Tuhan membuat suatu pilihan. Kalau kau lebih sayang kepada orang tuamu, kau tidak layak bagiku. Apa mungkin seperti ini, Bang? Kita tahu orang tua ya orang tua. Tuhan ya Tuhan. Ya silakan. Begini Nora. Seandainya ada orang tua yang membuang kita. Aduh. Bang, lucu Abang. Seandainya ada orang tua yang membuang kita, itu beda konteks. Yang dikatakan di sini mengasihi, Bang. Mengasihi. Iya, beda konteks. Makanya lucu Abang. Makanya Yesus katakan jangan mengasihi mereka daripada aku. Nora. Bang, dari mana tahu Yesus itu kalau orang tua itu waktu dia ketika melahirkan kita dia akan jahat kepada kita? Gak bisa kayak gitu konteksnya, Bang. Sekarang kan banyak ada yang melahirkan. Bang, lucu kali kejadian-kejadian sekarang. Emangnya Yesus tahu kejadian sekarang? Jelas dia Tuhan. Emang dia tahu kejadian sekarang, Bang? Oke, sekarang kalau dia tahu di dalam Markus 16 katanya ya. Sebarang siapa yang memberi dirinya dibaptis dan menerima dia sebagai juru selamat, sekalipun dia minum racun maut, dia tidak akan mati. Nah, sekarang coba, Abang buktikan minum racun maut. Ini kan sekarang ini, Yesus Maha Tahu. Harusnya Yesus datang menyelamatkan kalian ketika kalian minum racun maut. Coba minum dulu. Racun maut? Bagaimana racun maut? Kan di dalam. Loh, minum aja, namanya racun ya pasti mematikan lah. Tidak pernah kau dengar racun maut. Bagaimana racun maut? Loh, ada maut. Itu loh. Jangan ngomong begitu, Bang. Kau berarti berbohong. Serius, Nora? Dikatakan kau baca makanya kau nampak kali nggak pernah. Loh, yang kalau kau minum racun itu nggak jadi maut kau. Kan tadi katamu racun maut. Bang, berarti kau nggak pernah baca Bibelmu ya? Saya miris sekali orang yang tidak membaca Bibel tapi dia mengetawakan. Iya, mana. Alah. Kau baca Markus 16. Aduh, itu Yesus berbicara kepada siapa itu? Markus 16. Bang, kalau kamu bertanya Yesus berbicara kepada siapa, Bang? Kalau tidak, tutup Bibel kamu. Jangan pakai Bibel lagi. Karena itu intinya bukan untuk kalian. Ya, Markus 16 ayat. 15, mulai dari 15. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Sekalipun kau minum racun maut, kau tidak akan dapat celaka. Silakan kau minum racun maut. Iya, dia berkata kepada murid-muridnya. Bang, kalau kamu berkata semua ini bukan kepada kalian memang, Bang. Memang kalian hidup di abad 1. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk, segala makhluk. Nah, sekarang saya tanya, Injil yang mau diberitakan kepada kalian dari mana landasannya? Bagaimana? Dari mana? Injil yang mau diberitakan kepada kalian, perintah Yesus ini katanya beritakanlah Injil ke segala makhluk, ya kan? Ini dari mana landasan Injilnya? Kalau bukan dari kitab kalian sendiri. Tapi kalau setiap dibuka kitab kalian dibacakan, Bang Oi lucu, itu berbicara kepada siapa? Itu berbicara kepada siapa? Itu berbicara kepada siapa? Kalau begitu, Bang, semua yang diisi di dalam kitab kalian memang bukan untuk kalian, Bang. Karena kalian tidak hidup di abad itu. Lucu, Abang. Landasan keimanan kalian ini memang dari kitab suci kalian. Ini perkataan Yesus, ya, yang memberi dirimu dibaptis dan menerima Yesus sebagai juru selamat. Sekalipun kau minum racun maut, kau tidak akan celaka. Nah, sekarang ayo. Makanya jangan begitu. Kenapa? Begini loh, Bang. Kitab Abang ini, perkataan-perkataan Yesus ini, satu, dia membuat suatu pilihan antara
kedua orang tua abang dengan Bos, abang. sudah beda topik lagi bos, ini boleh. Kak, udah beda topik itu kak. Kembali ke topik saja yang pertama. Kalau beda topik kenapa kalian ikut campur? Enggak, maksudnya kita sudah tidak dapat bagian kan, ini topiknya kan yang itu. Kalau mau tentang- dapat bagian kan keluar sana dulu. Bukan gitu loh, kita diundang loh. Sabar loh. Kalau gitu sabarlah dulu. Selesaikan dulu dengan Oi. Kan lari dulu, lari dari topik tadi itu tentang Iya, jangan barang lari siapa kak. mengasihi Bapak, supaya nggak kemana-mana Loh. gitu. Ya, saya izinkan Mengasihi- jiwa baru. Nora, saya izinkan jiwa Kalau baru. sudah mau lari ke racun maut, kita jadi panjang, jadi nggak fokus ke satu. Loh, satu sekarang topik ini jadinya. perkataan Yesus yang membuat suatu pilihan. Pertama, kamu tidak boleh mengasihi orang tuamu melebihi dari Tuhanmu. Lucu, sejak kapan Tuhan mengajarkan ada pilihan? Tergantung Dari- pilihannya kak. kapan? Pilihan bagus apa pilihan enggak. Dari perikop ini Yesus membawa Sekarang pemisahan. mengasihi Tuhan itu nggak bagus. Mengasihi orang Nah, tua ini nggak di sini bagus. perikopnya itu Yesus membawa pemisahan loh. Dia bawa dengan pedang loh ini ayat 1. Melainkan aku datang bukan untuk membawa damai melainkan pedang. Lihat aja di ayat 1. Yesus membawa pemisahan dan dia membawa pedang loh. Untuk apa pedang Iya, itu? barang siapa kalau Barang siapa? itu maksudnya dia Itu membawa pedangnya pemisahan untuk bagi antara orang tidak yang ibu percaya. dan bapak, anak dan orang tua. Bagi tua dan anak itu Sekarang maksudnya cobalah. Tuhan akan bawa pedang. Barang siapa lebih mengasihi orang tua daripada Tuhan, dia tidak layak. Itu maksudnya. Kalau kita lebih sayang Dia orang tidak tua layak. atau anak daripada Tuhan, kita tidak layak. Benar kan? Oh, Mana mungkin? Tuhan jadi maksud- orang Tuhan tuamu bermaksud- mau diapain kalau kau nggak mengasihi orang tuamu? Bukan kita membunuh orang tua, salah enggak maksudnya. Tuhan bilang, kalau kamu lebih mengasihi keluargamu, anakmu daripada saya, Tuhan, kamu tidak layak. Itu maksud inti daripada Kenapa pembacaan Tuhan membuat ini. suatu pemilihan? Katanya ajaran kasih. Iya, enggak. Kan harusnya kita yang diciptakan Tuhan, kita harus lebih mengasihi Tuhan daripada manusia. Kak, ini Daripada perumpamaan, keluarga, Kak. daripada Ngapain anak-anak Tuhan kita. dikasihi? Ngapain Tuhan dikasihi? Aduh. Tuhan tidak perlu dikasihi. Ini Tuhan jangan dikasihi. Perlu Tuhan dikasihi, itu Kak, disembah. bertahu ajarannya. sedang berbicara Yang tentang dikasihi, yang dikasihi itu sesama Oh, manusia. Mana pernah Tuhan dikasihi? Kau mau mengasihi Tuhan dengan apa? Dengan mengikuti segala perintahnya. Itu bukan mengasihi namanya, Loh, gompel. jadi mengasihi seperti apa? ayat 3 ayat 38 ayat 38. Kita meminta. Makanya, Kak, makanya baca Yohanes 14 ayat 15. Aduh. Ya, baca Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kau mengasihiku, Tunggu engkau dulu, akan menuruti segala perintahku, yaitu kasih. Aduh, Kak. Aduh. Ayat- Ini siapa ayat yang mau 38, bicara sama ayat- saya? Kan? Nggak gini ayat 38 Hei, aja ayat 3 itu kan kalian 37, berdua, 38. siapa yang mau bicara sama saya? Saya dulu maksudnya Saya bisa biar nggak turunkan lari gitu. kalian. Iya, ayat 38 nggak jauh dari situ. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku. Ini kan berbicara bagaimana orang mengikut Tuhan gitu. Bagaimana dia Nah, melayani mengikut Tuhan dengan cara apa? pelayanan. Lalu, Dia melayani Tuhan mengikut seperti apa? Tuhan, melayani Tuhan ya jadi hamba Tuhan. Jadi terus? pekabar Injil, jadi pelayan Tuhan. Tapi kalau sekarang- dia lebih sekarang saya mengasihi tanya. keluarganya, dia membatalkan pelayanannya karena keluarga sehingga Tuhan diabaikan, maka dia tidak layak. Maksudnya. Ini yang maksudnya. Barang siapa maksudnya kalau dia mau melayani ya, memikul salib artinya mengikuti cara-cara Tuhan. Terus dia lebih memilih keluarga atau anak lebih dia mengasihi daripada Tuhan, dia tidak layak. Itu maksudnya. Hei, Ini ada dua Kau konteks, tengok ya, kasih barang kepada siapa Tuhan mengasihi. Yesus harus lebih utama daripada kasih kepada keluarga. sejak kapan Bukan Tuhan karena minta kita- dikasihi? Sejak kapan Tuhan minta untuk dikasihi? maksudnya untuk panggilan pelayanan di sini, memikul salibnya dia mengikuti dia Ngapain gitu. Tuhan dikasihi? Begini ya, ada Lucu. orang ya. Oke, saya jawab ya. Ada orang lebih mengutamakan keluarga, anak daripada Tuhan. Ini maksudnya. Ada orang yang lebih mengutamakan anaknya, istrinya, suaminya, sehingga dia melakukan hal yang
jauh Di dari mana panggilan perintah? Tuhan. Di mana? Dia mengabaikan Apa Tuhan. konsekuennya? Dengar, ya. Itulah makanya kalian lucu. Kalau di dalam Ya, situ yang Islam, lucu, situ yang nggak ngerti maksudnya. Ini maksudnya orang yang mau melayani Tuhan, tetapi dia melihat keluar. diamlah dulu, ya. Kalian dua dari tadi loh. Saya sendiri Muslim di sini. Kalian tiga yang di bawah loh. Kau lucu, ya. Izin turun, Makanya. Oke, Oi. Turun, Terima kasih Bang Oi. Oke. Yo. Kau dengarkan jiwa baru ya. Kalau di dalam Islam tidak ada istilahnya kalau kau lebih sayang kepada orang tuamu dan melupakan Tuhan, kau berdosa. Dosa akan kau tanggung sendiri. Begitu konsep Islam. Ya. Tetapi apa? Lebih berdosa lagi, ya. Begini. Kau tidak sholat, kau berdosa. Tapi kau berdosa kalau kau durhaka kepada kedua orang tuamu. Itu di Islam. Lucu kalian. Ya. Ada pula kalau kamu mengasihi orang tuamu lebih daripada aku, kau tidak layak bagiku. Jadi yang 9 bulan 10 hari kau dikandung, kau dilahirkan dengan susah payah hampir mau mati. Terus kalau kau lebih sayang kepada orang tuamu, bagaimana mungkin Tuhan minta dikasihi? Tuhan itu disembah, tempat kita meminta, tempat kita bergantung, bukan kita mengasihi Tuhan. Kalau kau mengatakan Yesus, kalau kau mengasihi aku, taatilah perintah-perintahku. Karena Yesus mengatakan dia sebagai seorang nabi, sebagai seorang rasul, bukan Tuhan. Awur kalian ini. Makanya di ajaran Oten apakah ajaran Yesus? Tidak. Ini pengajaran tentang bagaimana orang lebih mendahulukan Tuhan daripada manusia dalam pelayanan. Betul kata kau. Tapi intinya yang Tuhan memegang tidak kunci perlu surga itu dikasihi. Tuhan. Tuhan kasih pilihan ke kita. Kemana kamu lebih mengasihi? Keluargamu, anakmu, atau aku gitu? Alah. Siapa yang hebat mau kali orang mau Tuhan pilih? Tuhan atau anak atau kakak atau saudara? Mana? Coba kita Tuhan pilih. tidak mungkin membuat Saya satu tidak akan pilihan memilih orang jiwa tua. baru. Munafik kalau kita lebih memilih manusia daripada Tuhan. Kau memilih manusia, kau menyembah manusia. Kau Ikuti menyembah manusia, tidak layak Kau itu. menyembah manusia, mengikuti hawa nafsumu. Kau penyembah manusia, mengikuti hawa Udah jelas. nafsumu. Kau Lihat, menuhankan hawa nafsumu. Coba baca Kau menuhankan perikopnya. hawa nafsumu. Yesus ini membawa pemisahan bagi keluarga dan dia membawa pemisahan. Udah dari perikopnya dia membawa pemisahan. Dari perikopnya Yesus membawa pemisahan. Sekarang saya Ini tanya dulu jelas, sama ini kau. analisa. Adakah orang tuamu melarang kau ke gereja? Justru orang tua itu mendukung kalau misalnya kita mau dekat dengan Tuhan. Jadi orang tua mana yang harus kita jadikan? Maksudnya begini, kita lebih memilih orang tua, kita memilih Tuhan karena kalau kita lebih memilih orang tua tidak layak bagi Yesus. Karena benar, begini, iya kan? karena tidak mungkin kita dari mana orang tua tidak mengajarkan anaknya untuk beribadah kepada Tuhan? Mana orang tua mana itu? Memang orang tua mengarahkan anak-anak untuk datang kepada Ya Tuhan. udah. Tapi orang Jadi tua kenapa tidak akan Tuhan mau bilang. membuat suatu pilihan? Tapi tidak ada orang tua mau bilang begini. Kamu lebih sayang, kamu lebih sayang saya daripada Tuhan ya. Kamu pilih saya daripada Tuhan ya. Nggak akan ada orang tua yang akan berbicara begitu. Ya udah, kenapa Yesus mengatakan seperti itu? Iya, karena demi panggilan, demi pekerjaan Tuhan. Panggilan apa? Saya tanya Barang sama siapa kamu. yang memikul salib? Saya tidak tanya memikul salib. Ayat Kau tidak ada memikul 38-nya. salib kau. Ayat 38 masih dengar. hubungan, bukan Saya tidak korelasi. peduli dengan ayat 38-mu. Yang saya tanya, Masih emangnya korelasi itu. Pada waktu kau mau menginjili, apakah orang tuamu melarang kau? Hah? Bisa aja melarang, bisa, benar bisa loh. Bisa. Kenapa tidak bisa? Berarti kau memakai Bisa. ilmu mungkin. Kau memakai ilmu yang tidak pasti.
Jangan kau di Ada sini orang tua bernarasi tidak suka. dengan keilmuan yang tidak pasti. Lucu kau. Manusia ada orang tua terlalu Lucu sayang kau. ke anaknya, dia nggak mau Apa anaknya itu pula Tuhan mau dibunuh mengajarkan karena kasih? pelayanan, Hah. ada orang tua yang tidak mau anaknya jadi pendeta, ada orang tua yang Memang nggak mau ada. anaknya pelayanan. Tapi Ada kok. apakah sekarang saya tanya sama kau, apakah yang menjadi pendeta itu menjamin akan masuk surga? Enggak kan? Enggak kan? Buktinya banyak pendeta yang gila perpuluhan. Banyak juga pendeta yang melakukan Kalau dosa. itu dia kan kamu yang kita kan nggak Hah. bisa hakimi orang loh. Kita Bukan soal hakim atas hakimi. mereka, kan? Ada orang tua yang tidak menginginkan anaknya menjadi pendeta. Apakah berarti itu suatu dosa orang tua itu? Tidak kan? Iya, kalau Tidak, anaknya kan? mengikuti keinginan orang tuanya, dia tidak layak bagi Tuhan. Loh, Kalau anaknya mengikuti perintah orang tuanya untuk tidak mengikuti Tuhan, berarti anak ini tidak layak bagi Tuhan. orang tua mana Ini yang konsepnya. melarang anaknya untuk mengikuti Tuhan? Orang tua mana? Orang tua mana? Ada Aduh, aja raja di orang laut, tua. tolonglah mute dulu. Ada aja. Ini analisa ayat. Ini coba Kak, ini ke apanya aja lah Kak. Diskusi yang pertama. Ini permasalahannya apa yang pertama ya? Yang Matius 10 ayat 37 sampai 41 kan? Saya capek mengulang loh, Dek. Enggak, maksudnya kan fokus yang pertama aja Kak. Ini pemisahan maksudnya bagi yang percaya dan tidak percaya. Makanya baca di 34 melahirkan dia membawa pedang yang tidak percaya atau tidak percaya. Baca di 36 Kak. Dan musuhnya itu orang yang tidak percaya. Makanya isi rumahnya tidak percaya Kak. Ini perumpamaan Tidak percaya apa? Tidak percaya apa? mengikuti Yesus. Ya. Makanya ini Mengikuti contoh. Ini perumpamaan. sebentar dulu, Dek. Tidak percaya mengikuti Yesus sebagai apa? Sebagai Tuhan. Nah, buka kau sekarang di dalam ya, 2 Yohanes 1 nomor 7. Buka. Do Yohanes berapa Kak? Ayat berapa? Ayat 7. 2 Yohanes 1 nomor 7. Nah, Baca. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempat apa? Apanya nih? Kau buka di mana? 7 kan? 2 Yohanes 1. Oh. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah Dia adalah? penyesat dan antikris. Ya udah. Saya cuma bantu baca aja ya. Sekarang kalian mengaku Yesus datang sebagai apa? Yang mengaku ini siapa? Penyesat kan? Bukan Yesus loh. Masa Yesus mau bicara kepada dirinya sendiri? Saya ini penyesat. Jangan percaya saya ini bongok penyesat. kali ya. Mana ada Tuhan bicara. Aduh, kau diam aja lah kau. Sekarang kau baca baik bagus, Ori. Baca bagus-bagus deh. Bongok kali si jiwa baru. Saya pikir pinternya. Baca bagus-bagus. Apa kata Yesus? Itu kata Yesus loh. Yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia, dialah penyesat dan antikristus. Kalian kan mengaku Yesus sebagai Tuhan. Ya udah, kalian penyesat. Nah, baca bagus-bagus. Lucu pula nih narasinya si jiwa. Dia paham gak sih isi kitabnya? Gitu loh. Jangan dulu di mute kan. Saudara masih mau tanya saya kok sudah langsung di mute. Saya tidak tanya kau, si Ori tadi yang Sedang ngomong. mengajarkan akan ada datang orang yang mengaku-ngaku nama Yesus untuk menyesatkan orang. Akan ada orang yang akan Nah, itu membongkar siapa? namanya untuk menyesatkan nama orang. Penyesat itu. Siapa yang mengaku Yesus datang sebagai Tuhan? Dia Siapa yang mengaku Yesus datang sebagai Tuhan? Iblis bisa jadi iblis penyesat. Loh, Iblis, kamu maksudnya baca orang yang membawa perjalanan nama- ke Damsik. Orang perjalanan ke Damsik itu. ini lagi. Siapakah Ini engkau mengarah itu ke Paulus Tuhan? Damsik itu. Loh iyalah. Yang mengaku Yesus sebagai Itu Tuhan. penglihatan. Pertanyaan saya Roma Mengarah 14 ke nomor Paulus. 9.
Sebab itu Kristus harus mati dan bangkit supaya ia menjadi Tuhan. Perkataan Paulus loh. Sebab itu Kristus harus mati dan bangkit. Harus mati dan bangkit supaya menjadi lihat kok Tuhan. Narasi sudah pindah ayat, akhirnya kita jadi blunder lagi. Dia harus dikupas dulu dari awal lagi cerita itu. Satu-satu. Bisa lompat-lompat kayak gitu. Satu-satu Sam. Sebentar, Bang Jiwa lagi bicara. Silakan Bang Jiwa. Iya, di sini Yesus mau mengatakan akan ada banyak orang-orang yang akan mengaku bahwa dia itu Yesus. Borsok, bisa baca membuat kok baik-baik. mujizat. Baca kok baik-baik. Baca kok baik-baik lagi. Oke. Coba saya baca baik-baik. Sebab banyak penyesat telah muncul ke seluruh dunia yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah penyesat dan antikris. Yang tidak mengaku. Jangan dikurangi dong. Jangan dikurangi dong. Yang tidak mengaku Yesus. Yang tidak mengaku Yesus sebagai Tuhan siapa? Nora kan tidak mengaku Yesus sebagai Tuhan. Kau Nora baca satunya bagus-bagus. itu. Maksudnya itu Apalah, untuk saya Nora tidak itu. berdiskusi sama orang kayak gini, jangan ada yang campur. Gini itu, biar aku bicarakan itu ya kan. Biar aku sampaikan Diam dulu, kau diam dulu sebentar. Jangan baru masuk langsung masuk. Tapi kenapa Kau dinaikkan baca, aku? baca dulu. Baca Berapa dulu ya? Ori. Ori dulu Bang Sang. Sebentar Kak, Bapak kan terakhir tadi naiknya. Bang Ori dibuka mic-nya Bang Ori. Bang Ori. Bang Ori 2 menunjukkan Bang Yohanes Ori. 1. Baca. Bang Ori. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia, dia adalah penyesat. Tapi masalahnya, kalian mengaku Yesus sebagai manusia, sebagai Tuhan. Kalianlah penyesat. Baca baik-baik Ya, lah. Bang. Masa itu saja nggak paham? Oke, Bang Ori kayaknya masih mute. Mungkin Bang Sang mau menyanggah, silakan. Ini aku mau sampaikan ya. Mau sampaikan ya. Kalian orang Kristen itu berbahagialah kalian punya Tuhan. Kenapa saya Saya di sini diskusi Bang. Itu yang namanya ceramah curhat. Berbahagialah kalian punya Tuhan yang pernah ditampar, diludahin, dicambuk. Kalian bahagia punya Tuhan yang hina begitu kalian buat. Berbahagialah. Apa yang mau dibahagiakan punya Tuhan yang pernah koit? Kok bahagia? Anak kau Ini mantan maksudnya, narapidana bahagia kau? 2 Silakan, Yohanes Ori. 7 ini pertanyaannya apa nih? Lo kok baca lah. Coba penyesat. Baca. Ini kan maksudnya kan yang tidak antikristus kan? Baca, jangan kau narasikan dulu. Iya, ini kan sesuai ayat Alkitab itu, Kak. Aduh. Sebab banyak penyesat. Berarti yang tidak yakin kepada Yesus, yang tidak mengaku bahwa Baca dulu. Heran aku nengok Kristen. Loh, kan ini kan 2 Yohanes ayat 7 Kau kan? baca lah. Baca dulu. Udah aku baca, Kak. Intinya apa? Bacalah. Bacalah dulu. Biar saya dengar. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia dan tidak mengaku bahwa Yesus Kristus. Dan pula yang tidak. Ini kan suka kali diganti-ganti. Oke, yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Pertanyaannya apa? Kamu baca terus. Pertanyaannya. Tapi 2 Yohanes ayat 7, emang ada sampai 8? Aduh. Kau baca dulu sampai habis. Jangan-jangan Bible kau tuh tidak Bible kau itu. Udah aku baca, Kak. Maksudnya yang ini kan cuman 2 Kau Yohanes ayat baca 7. Kan? sampai habis. Ya sampai habis. Iya ini, Kak. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Dan tidak mengaku Yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itulah adalah si penyesat dan antikristus. Ya udah, kau mengaku Yesus sebagai apa? Sebagai Tuhan, tapi dalam kedagingannya manusia, Kak. Kedagingan. Loh. Yang pertama yang kodilan duluan. Kedagingan. Sekarang saya tanya, ketuhanan Yesus di dalam kedagingannya berfungsi sebagai apa?
sebagai manusia. Nah kan, itu sebelahnya mengatakan sebagai Tuhan, kau sebagai manusia. Ayo, kalian akurkan dulu, akur. Kedagingan, ada Tuhan di dalam kedagingan Yesus. Fungsi ketuhanan di dalam kedagingan Yesus untuk apa? Kalau fungsinya Kak untuk memberitakan Injilnya Kak. Aku yang bikin sekarang. Jadi Tuhan memberitakan Injil. Iya itu, makanya ada 12 muridnya. Untuk memberitakan bahwa tahu Tuhan Yesus bahwa mampu untuk memberitakan Injilnya. Makanya kan dibilang Al-Quran Kakak kan bahwa bangsa Israel kan umat pilihan. Saya tidak tahu di ayat berapa, tapi itu ada. Benar tidak? Itu dulu. Saya tidak tahu. Itu dulu atau sekarang, tapi itu ada. Memang dulu. Ya dulu, ya nggak ada. Sekarang saya tanya, fungsi ketuhanan di dalam kedagingan Yesus ketika Yesus disalibkan itu untuk apa? Untuk menebus dosa manusia. Fungsi ketuhanan di dalam kedagingan Yesus ketika Yesus disalibkan itu apa fungsinya? Ya untuk melepaskan dosa lah Kak. Datang sebagai juru selamat. Paham gak sih kau? Lebih hebat lagi Ultraman. Ya, lebih hebat lagi Power Rangers. Ya, ketika Ultraman datang monster kan, buang mengacak-acak bumi kan. Nah, datang si Ultraman. Coba berubah dia, diselamatkanlah bumi. Ya kan? Nah, pertanyaan saya, ketika Yesus ditangkap, dia ditombak, dia dicambuk, fungsi ketuhanan di dalam kedagingan Yesus itu untuk apa? Kau paham gak pertanyaan saya? Oh gini aja lah, menurut Kakak fungsinya apa? Banyakkan pertanyaan itu. Loh, karena kami tidak ada pernah mengatakan bahwa Tuhan ada di dalam kedagingan manusia. Nggak pernah. Oh, gini. Kalau Kakak percaya nggak Allah kami dengan Allah Kakak itu sama? Yakin apa beda? Kamu sekarang begini, jangan kau tanyakan itu. Kamu percaya nggak bahwa Musa menyembah manusia? Dalam kedagingan enggak. Tapi dalam keilahinnya iya. Jadi Musa menyembah Yesus. Iya. Gimana datanya Musa menyebut nama Yesus? Di mana datanya Musa menyebut nama Yesus? Bagi penyembah gondrong, tolong dikondisikan tappingan kalian ya. Kalian jangan panas, oke? Yeay, Musa menyembah Yesus, la. Ternyata Musa tak kenal Yesus, la. Lalu kalau ayatnya tidak ada, lalu bagaimana? Waalaikumsalam. Oh, Islam ya. Ada yang mau disampaikan dulu sebentar, Abang Ori? Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Mbak Takoyaki ada yang mau disampaikan? Waalaikumsalam. Saya mau menyimak aja. Gimana, host? Sekalian mau nanya. Bunda? Sekalian mau nanya. Oke, silakan. Mau tanya apa? Ini lagi Ini masih kan kalau saya Ayo, silakan. ini kan kayak kalau saya lihat live-nya Kak seperti Kak Mikana, terus Bang RK sama siapa lagi itu? Tiap live itu selalu debat antara Islam Muslim, Islam Kristen mulu. Tidak habisnya tahu setiap saya lihat live-nya itu selalu Oke, dilanjut Bang Ori. Bang Eko, selamat malam. Bang Eko. Islam atau Kristen, Bang? Islam. Alhamdulillah. Ada yang mau disampaikan? Menyimak dulu dah. Menyimak di bawah aja Bang ya. Ini 2 slot untuk Kristen ya. Saya izin turunkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang Islam nanti dulu sebentar ya. Kami kan masih di tengah-tengah in the middle of dialog ya. Ini jadinya tertunda gitu. Jadi Bang Ori dilanjut dulu Bang Ori. Kalau Juga saya dulu dia gantian ya biar tertib. Bagaimana Silakan. menurut Kakak? Kenapa, Dek? Kalau ayat Alkitabnya kalau Musa tidak ada bilang menyembah Yesus, menurut Kakak gimana? Apakah itu salah? Loh, kau pertanyakanlah itu.
Musa saja tidak ada menyembah kepada Yesus. Jadi siapakah yang membuat penyembahan kepada Yesus? Ajaran siapa itu? Kalau menyembah tidak, tapi membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, iya Kak. Maka dia percaya kuasa Yesus itu ada. Kalau dia tidak membawa bangsa Israel, dia tidak percaya. Dia tidak percaya Yesus. Tapi karena Ya dia percaya, sebutkanlah, di mana datanya Musa itu percaya bahwa dia membawa keluar bangsa Israel dari tanah perbudakan itu adalah Yesus. maksudnya si Musa ini loh Kak yang membantu bangsa Israel keluar dari Mesir. Betul dek. Kan kau yang bilang Musa membawa keluar bangsa Israel itu atas kuasa Yesus. Ya di mana datanya? Kalau datanya nggak ada sih, cuman itu saya selama belajar ya Kak, itu ada di Kristen bahwa Musa. Kamu belajar dari mana dek? Referensinya dari mana? Dari Kristen. Referensinya dari mana sehingga kamu kan kau bilang mempelajari, berarti ada referensinya yang membuat kamu tuh mempelajari gitu loh. Referensinya dari mana? Aduh, jadi Tunggu bentar. Bobo, besok sahur. Iya, Ben, dibangunkan. Walaupun. Bangun. Coba sahur. Tungguin ya. Nah, coba dulu jawab Bang Jiwa Baru. Ini mau aku baca dulu nih Bang. Aduh, noise-nya. Apa yang bikin? Berapa aku sekali? Siapa monitor nih? Bang Ardi? Bang Ardi monitor? Bang Ardiansa? Bang Ardi, Bang mungkin mau Ardiansa nih. ganti Bang Ardi. Iya. Dia tidur loh. Jangan tidur. Gimana? Gantian dulu, bentar aku nih. Bang Jiwa silakan Bang Jiwa. Bang Tori Kristen Ayo, kali ya Pak. Bang Tori. Bang Tor monitor Bang Tor Kristen Islam. Oke. Kristen. Oke. Tunggu sebentar ya. Lanjut dulu Bang Jiwa Baru silakan. Izin teman-teman yang ada di bawah, tolong dijaga typingannya karena kita di sini adalah diskusi lintas agama beradab ya. Minta tolong Bang Reti Kandayu, Anda minta tolong ke neraka dulu karena kami tidak menerima penghujatan di sini. Ya, kita diskusi baik-baik, kita diskusi by data akademis. Bahkan teman-teman muslim sudah saya pesan dari awal tadi, jangan ada penghujatan, itu ya. Bisa dipahami Bang Ori, Bang Jiwa Baru dan Bang Eltor? Ya, saya enggak punya, saya dari tadi perasaan nggak merasa ya kalau saya menghujat. Bukan siapa. itu, ini pesan. Bisa iya, dipahami terima kasih. pesan saya? Maksudnya jangan, saya merasa karena saya ikut di sini kan rasa tertuduh juga kan. Loh, Gitu. ini pesan Bang. Ya, oke, ngerti, baik. Bisa ya? Bang Eltor bisa ya? Bisa. Baik, terima kasih Bang. Kalaupun ada yang tidak setuju nanti, ya bebas. Itu kan hak masing-masing orang, betul nggak?